Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Bulan Desember membawa hawa dingin yang menusuk, khas daerah pegunungan Jawa Barat. Bagi Rendra, cuaca ini justru memicu semangatnya. Ia adalah seorang fotografer dokumenter yang selalu mencari kisah-kisah di balik tirai kehidupan. Tujuan perjalanannya kali ini adalah Dusun Tirtajati, sebuah tempat terpencil yang lebih dikenal dengan julukan Kampung Kuntilanak. Dusun itu terisolasi dan diselimuti oleh legenda kelam. Kisah yang beredar di masyarakat setempat menyebutkan bahwa setiap kelahiran di sana selalu berakhir tragis. Entah sang ibu atau bayinya, atau bahkan keduanya, akan diambil paksa oleh makhluk halus. Tawa melingking, aroma melati yang mencekik, dan penampakan sosok wanita berambut panjang adalah cerita yang turun-temurun diyakini oleh penduduk sekitar. Rendra, seorang pria logis, datang dengan tujuan tunggal, mendokumentasikan kehidupan nyata yang terbentuk oleh mitos dan isolasi geografis. Ia ingin membuktikan bagaimana ketakutan kolektif bisa membentuk sebuah realitas sosial. Perlengkapan utamanya hanyalah kamera analog, beberapa lensa, dan keberanian yang berlipat ganda. Perjalanan berakhir tepat saat matahari mulai tenggelam. Langit di atas pegunungan menampilkan warna merah yang pekat, menciptakan suasana yang dramatis dan mencekam. Mobil off-road yang disewanya terpaksa berhenti di batas desa, sebab jalan aspal telah lama berganti menjadi jalan tanah berbatu yang sulit dilewati. "Saya tunggu di sini, Mas," kata sopir dengan raut wajah tegang, menghindari pandangan ke arah deretan pohon beringin tua yang menjadi gerbang masuk dusun. "Saya hanya bisa mengantar sampai sini." "Kita sudah sepakat." Rendra mengangguk setuju. Ia menurunkan ransel beratnya. "Terima kasih, Pak. 3 hari lagi saya hubungi Bapak untuk penjemputan. Semoga perjalanan kita dilindungi." "Semoga Mas selamat," balas sopir itu, segera memutar mobilnya dan menjauh dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Rendra dalam keheningan yang menyesakkan. Rendra mulai berjalan kaki. Dusun Tirtajati tampak sepi. Rumah-rumah panggung tua berjejer, catnya pudar dan usang. Tidak ada suara hiruk-pikuk seperti desa pada umumnya. Tidak ada anak-anak bermain atau ayam berkokok. Hanya ada kebisuan yang begitu tebal. Ia berjalan menuju rumah kepala dusun, Pak Jaya, yang bersedia menerimanya sebagai tamu. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Rendra menemukan rumah yang tampak paling besar dan terawat. "Assalamualaikum," sapanya, mengetuk pintu kayu dengan hati-hati. Pak Jaya membuka pintu. Pria paruh baya itu memiliki tatapan mata yang lelah namun tajam. "Mas Rendra?" "Mas Rendra?" "Betul, Pak. Saya Rendra." Rendra mengulurkan tangan. Genggaman Pak Jaya terasa dingin, mencerminkan suasana kelam di dusun itu. "Silakan masuk." "Nah, kami tidak biasa kedatangan tamu," ukhar Pak Jaya. Mempersilakan Rendra masuk ke ruang tamu yang remang-remang. Hanya diterangi oleh lampu minyak. Bau dupa dan melati yang kuat langsung menyambut Rendra. Setelah menunjukkan kamar Rendra, Pak Jaya berbalik dengan ekspresi serius. "Mas harus ingat aturan di sini." Rendra menatapnya. "Aturan apa, Pak?" "Di sini, senja adalah pertanda. Setelah matahari hilang, Mas tidak boleh melangkah keluar rumah. Tutup jendela ropet-ropet. Dan yang paling penting, jangan pernah menjawab panggilan atau bisikan dari luar." Rendra merasakan ketakutan nyata mulai merayapi dirinya. Ini bukan nasihat biasa, melainkan instruksi bertahan hidup. Ia berjanji akan menaati. "Mas datang di saat yang kurang tepat," lanjut Pak Jaya. Suaranya merendah. "Istri saya sedang hamil tua. Sudah 9 bulan. Ini kehamilan pertama kami. Setelah menikah belasan tahun, kami pasrah. Tapi kami harus berusaha menyelamatkannya." Kelahiran adalah inti dari legenda yang dicari Rendra. Ia terkejut. Tiba-tiba,
terdengar erangan tertahan dari ruangan sebelah. Pak Jaya langsung permisi dan bergegas menemui istrinya. Rendra memanfaatkan waktu itu untuk melihat keluar jendela kecil. Malam telah tiba dan kabut tebal menelan dusun. Di antara pepohonan beringin yang lebat, Rendra melihat sesuatu. Siluet putih samar, seolah tergantung di dahan pohon. Sebelum ia sempat memastikan, sebuah tawa melengking, dingin, dan jauh, membelah keheningan dusun Tirtajati. Tawa itu perlahan mendekat, bertransisi menjadi bisikan yang memanggil namanya. Rend. Jantung Rendra berdebar kencang. Ia segera bersembunyi di dalam kamar, mengunci pintu, dan mematikan lampu. Tawa itu kini terasa sangat dekat. Bersamaan dengan itu, aroma melati yang sangat kuat menyusup masuk melalui celah pintu. Krak, krak. Suara seperti kuku panjang menggaruk-garuk dinding kayu di luar kamarnya. Rendra menutup mulutnya, berusaha menahan napas. Ia hanya seorang fotografer. Kini ia menjadi bagian dari kisah yang ia coba dokumentasikan. Malam pertama di kampung Kuntilanak terasa begitu panjang dan mematikan. Rendra terbangun bukan karena alarm, melainkan karena keheningan yang tiba-tiba menusuk. Pukul 5 pagi, setelah malam yang mencekam, di mana ia harus tidur dengan posisi duduk bersandar ke dinding. Ia mendapati dirinya berkeringat dingin meskipun suhu udara sangat rendah. Rasa takut yang ia alami semalam bukanlah halusinasi. Bekas cakaran panjang di dinding kamarnya, tepat di sebelah kepalanya, menjadi bukti nyata. Ia bergegas membersihkan diri. Ketika keluar dari kamar, ia mendapati Pak Jaya sudah menunggunya di ruang tamu, sedang merapikan dupa yang sisa bakaran semalam. "Selamat pagi, Mas Rendra," sapa Pak Jaya. Wajahnya tampak semakin kelelahan di bawah sinar matahari pagi yang samar. "Pagi, Pak." Tadi malam, Rendra ragu-ragu untuk menceritakan bisikan dan cakaran itu. Pak Jaya mengangguk pelan, seolah sudah tahu. "Tadi malam adalah sapaan selamat datang, Mas." Ia menunjukkan bahwa ia tahu siapa tamu di rumah ini. Dia tidak suka. Tapi, selama Mas tidak merespons, Mas akan aman untuk sementara. "Siapa yaitu, Pak?" "Makhluk yang menguasai dusun ini. Kami menyebutnya induk." Semua cerita tentang kuntilanak di sini mengarah pada satu sosok yang kuat. Sosok yang selalu meminta persembahan setiap kali ada kelahiran. Pak Jaya menghela napas berat. "Ayo, kita harus bergegas. Upacara di mata air keramat harus dimulai sebelum matahari meninggi." Rendra segera menyiapkan kameranya. Ini adalah momen yang ia cari. Interaksi sosial yang terbentuk oleh legenda. Saat mereka keluar, suasana dusun sudah agak ramai. Namun bukan keramaian yang menyenangkan. Sekitar 20 warga sudah berkumpul di jalanan, berjalan perlahan menuju bukit kecil di belakang dusun. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional sederhana, dan raut wajah mereka sama. Pasrah dan putus asa, Rendra memperhatikan wajah-wajah itu saat berjalan. Warga dusun Tirtajati memiliki tatapan yang kosong, seperti cermin yang kehilangan pantulan. Mereka berjalan seperti robot, tanpa komunikasi verbal, hanya mengikuti langkah Pak Jaya yang memimpin di depan. "Mengapa mereka semua terlihat tidak bersemangat, Pak?" tanya Rendra berbisik kepada Pak Jaya. "Bagaimana bisa bersemangat, Mas? Hidup kami di sini hanya menunggu giliran. Kami hanya mencoba untuk tidak membuat induk itu marah," jawab Pak Jaya. "Kami harus memohon ampun, memohon agar istri saya dan anak kami dikecualikan. Meskipun kami tahu itu adalah permintaan yang sia-sia." Mereka tiba di mata air keramat. Tempat itu dikelilingi oleh pepohonan rindang yang menjulang tinggi, membuat tempat itu terasa gelap dan lembab meskipun hari sudah pagi. Di tengah area terdapat sumber mata air kecil yang airnya tampak jernih, mengalir melewati bebatuan yang ditumbuhi lumut tebal. Di samping mata air, terdapat sebuah batu besar yang dipenuhi sesajen bunga 7 rupa, beberapa tusuk dupa, dan yang paling menarik perhatian Rendra, beberapa potong kain putih yang sudah usang dan bernoda merah kecoklatan. Warga duduk melingkar di atas tanah, diam. Pak Jaya, sebagai kepala dusun,
memulai upacara. Ia mengambil kendi air dari mata air itu, merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak Rendra pahami, dan mulai menaburkan beras kuning ke sekeliling area. Saat Rendra mulai mengambil foto, ia menyadari sesuatu yang aneh. Semua warga menundukkan kepala, tetapi tatapan mereka tidak sepenuhnya ke bawah. Mereka seolah sedang melihat ke satu titik di tengah-tengah lingkaran yang sebenarnya kosong. Rendra mengarahkan kameranya ke arah yang sama, berusaha mencari apa yang menarik perhatian mereka. Tidak ada, hanya Pak Jaya yang sedang berjongkok di depan sesajen. Tiba-tiba, seorang wanita tua di ujung lingkaran yang dipanggil Mbah Rini mulai menangis terisak. Suara isakannya terdengar seperti ratapan yang sudah usang, penuh kesedihan. "Ampun, Enduk, ampunilah kami," bisiknya menggenggam tanah dengan tangan yang keriput. Pak Jaya berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan kepanikan sesaat. Lalu ia melanjutkan doanya dengan suara yang lebih keras dan cepat. Berusaha menenggelamkan isakan Mbah Rini, Rendra mengambil beberapa jepretan cepat. Ia yakin di dalam diri para warga ini tersembunyi trauma kolektif yang mendalam. Mereka bukan hanya takut pada hantu, mereka takut pada takdir. Saat upacara mencapai puncaknya, Pak Jaya mengambil potongan kain putih bernoda dari atas batu sesajen, membentangkannya di udara. "Ini adalah pengingat, Mas," bisik seorang pria paruh-baya bernama Jaka yang duduk di sebelah Rendra. Rendra terkejut karena Jaka berbicara. "Pengingat apa, Pak?" "Kain itu adalah kain gendongan yang dipakai oleh korban terakhir 20 tahun lalu. Anak dan ibunya diambil. Pak Jaya selalu menyimpannya untuk menunjukkan pada induk bahwa kami tidak lupa dengan hadiahnya." Rendra menelan ludah kain yang berlumuran darah lama. Kain itu bukan sesajen, melainkan semacam persembahan simbolis, bukti kepatuhan mereka pada makhluk yang mereka takuti. Saat Pak Jaya meletakkan kembali kain itu, angin kencang berhembus tiba-tiba, meskipun pepohonan di sekitarnya tetap diam. Daun-daun kering di tanah tersapu berputar-putar dalam pusaran kecil, dan aroma melati yang pekat kembali tercium. Lebih kuat daripada semalam, pusaran angin itu berhenti tepat di depan sesajen, di mana kain bernoda itu diletakkan. Rendra merasakan hawa dingin yang luar biasa. Kamera di tangannya terasa berat, dan ia hampir menjatuhkannya. Ia mengangkat pandangannya, memindai pepohonan di sekitarnya. Lalu, ia melihatnya di dahan pohon beringin yang paling tinggi, yang menaungi mata air itu. Berdiri sosok putih yang ia lihat samar-samar semalam. Kali ini, sosok itu tidak samar. Ia berdiri tegak, memandang lurus ke arah kumpulan warga. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya tampak terkulai kotor. Yang paling mengerikan, induk itu tidak tersenyum atau tertawa. Ia hanya berdiri, menatap Rendra dan semua orang dengan tatapan yang sepenuhnya kosong, dua lubang hitam, tanpa refleksi, tanpa emosi, namun memancarkan kekuatan yang sangat dingin. Warga di bawah, termasuk Pak Jaya, tidak bereaksi. Mereka tetap menunduk, mungkin tidak melihat, atau mungkin sudah terbiasa. Rendra cepat-cepat mengangkat kamera, berniat mengambil gambar bukti yang tak terbantahkan. Klik, bunyi rana kameranya yang keras memecah kesunyian mistis itu. Seketika, dua lubang hitam di wajah sosok itu berputar, dan pandangan induk langsung terarah kepada Rendra. Aroma melati berubah menjadi bau anyir darah yang menusuk hidung. Rendra membeku. Ia tahu, ia telah melanggar aturan tak tertulis terpenting di desa ini. "Jangan rekam aku." Sosok itu kemudian menghilang. Bukan terbang, bukan bergerak, hilang begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Mbah Rini kembali terisak. "Kita gagal." Induk marah. Pak Jaya menyelesaikan upacara dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kemarahan dan frustrasi. "Mas Rendra," desis Pak Jaya saat mereka kembali ke dusun, "saya harap Mas mendapatkan gambar yang Mas cari. Karena mulai sekarang,
Mas telah menarik perhatiannya. Dusun ini tidak lagi aman untuk Mas. Atau untuk kami. Pagi itu terasa seperti lemparan dadu yang hasilnya buruk. Rendra dan Pak Jaya berjalan kembali ke dusun dalam keheningan yang tegang. Hanya diiringi langkah kaki warga yang tergesa-gesa. Begitu tiba di rumah Pak Jaya, ia langsung menarik Rendra masuk ke ruang tamu. "Mas Rendra," desis Pak Jaya. Matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. "Sudah saya peringatkan, jangan lakukan apapun yang menarik perhatiannya. Mas mengambil gambar tadi. Itu adalah pelanggaran." Rendra mencoba membela diri. "Pak, saya seorang dokumenter. Saya harus merekam. Saya melihat sosok itu. Itu nyata, Pak. Saya ingin membuktikan keberadaannya." "Membuktikan apa?" Pak Jaya membanting tangannya ke meja kayu, membuat lampu minyak di atasnya bergoyang. "Mas pikir kami bodoh, hidup dalam ketakutan selama puluhan tahun? Kami tidak butuh bukti, Mas. Kami butuh kedamaian. Tindakan Mas tadi sudah mengundang petaka. Dia sekarang tahu ada orang luar yang tidak tunduk." Wajah Pak Jaya kini memelas. Rasa frustrasinya berubah menjadi keputusasaan. "Istri saya sedang mempertaruhkan nyawa, Mas. Kelahiran tinggal menghitung hari. Kami memohon ampun dan Mas datang merusak semua usaha kami hanya demi selembar foto." Rendra merasa bersalah. Tetapi ia juga merasakan dorongan jurnalistik yang kuat. Ia harus memahami korelasi antara legenda dan kelahiran yang akan datang. "Saya minta maaf, Pak, tapi tolong jelaskan apa yang induk itu inginkan." "Mengapa harus selalu bayi atau ibunya?" tanya Rendra, menenangkan nadanya. Pak Jaya duduk lemas. "Legenda lama mengatakan, induk adalah roh seorang ibu muda yang mati saat melahirkan anak tanpa suami. Ia bunuh diri dan menyimpan dendam kesumat pada setiap kehidupan baru di dusun ini. Ia menganggap bayi yang lahir suci, sedangkan ibu yang melahirkan adalah pengkhianat. Ia harus mengambil salah satunya untuk menemani kesendiriannya di alam baka. Apakah ada yang pernah berhasil selamat dari kutukan ini?" "Hanya sekali," jawab Pak Jaya, menghela napas panjang. "50 tahun lalu, sebelum saya lahir, mereka berhasil mengusirnya dengan upacara khusus dan pengorbanan yang sangat besar. Tapi setelah itu, warga tidak berani melakukannya lagi. Terlalu berisiko." Rendra mulai menyusun potongan informasi di kepalanya. Rasa takut, tradisi, dan isolasi telah menciptakan siklus kepasrahan. Siang hari di Tirtajati terasa lebih singkat dari biasanya. Rendra menghabiskan waktu dengan mengatur kameranya dan memeriksa hasil jepretan di mata air keramat. Foto-foto itu menunjukkan sosok putih yang menakutkan. Bukti tak terbantahkan. Ia menyimpannya dengan hati-hati. Saat ia sedang bersiap, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari ruangan istri Pak Jaya. Brok, pintu kamar terbuka. Pak Jaya keluar dengan wajah panik dan berlumuran keringat dingin. "Mas Rendra, tolong, cepat panggilkan dukun desa." Pak Jaya mencengkeram lengan Rendra. "Ada apa, Pak?" "Air ketuban istri saya pecah. Padahal seharusnya baru minggu depan. Ini terlalu cepat. Ini pasti gara-gara Mas mengambil gambar tadi." Pak Jaya tidak bisa menyembunyikan tuduhannya. Rendra merasakan adrenalin membanjiri dirinya. Ia tahu puncak konflik sedang mendekat, lebih cepat dari yang diperkirakan. "Saya akan cari dukunnya, Pak. Di mana dia tinggal?" "Rumah di ujung utara." "Dusun, Mas, harus cepat. Dia adalah satu Satania, harapan kami." Rendra segera berlari keluar. Malam sudah mulai menyelimuti dusun dan ia melanggar aturan Pak Jaya untuk tidak keluar rumah setelah senja. Ia berlari kencang, menembus kabut tipis yang mulai turun saat melewati rumah-rumah warga. Ia menyadari semua jendela sudah tertutup rapat. Dusun itu kembali hening, seolah semua kehidupan telah disedot keluar. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa di belakang lehernya. Ia mempercepat langkah. Saat ia berbelok di tikungan terakhir menuju rumah dukun, matanya menangkap sesuatu yang menempel di tiang listrik tua. Itu adalah secari kertas putih, basah oleh embun. Rendra berhenti, mengambilnya dengan tangan gemetar. Di kertas itu tertulis sebuah pesan.
dengan tinta merah. Ditulis dengan gaya tulisan tangan yang kuno dan tidak rapi, "Bayi itu milikku. Jangan coba halangi jalan kembaliku." Di bawah tulisan itu terdapat sebuah gambar yang hanya berupa siluet wanita dengan rambut panjang dan 2 tetesan merah, seolah darah. Rendra menelan ludah. Ini bukan ancaman main-main. Ini adalah pemberitahuan kematian. Induk itu tidak lagi bersembunyi. Ia sudah bergerak. Ia harus segera menemukan dukun desa. Kelahiran anak Pak Jaya dan Bu Jaya kini menjadi medan pertempuran antara harapan dan kutukan lama. Rendra mencengkeram erat kertas putih bertuliskan ancaman itu. Adrenalin mengalahkan rasa takut, mendorongnya berlari lebih cepat menuju rumah dukun desa. Rumah di ujung utara itu terbuat dari bambu, jauh lebih tua dan lebih reot dari rumah Pak Jaya. Ia menggedor pintu bambu itu dengan keras. Mbah Dukun, ini Rendra, istri Pak Jaya melahirkan." Bahaya. Pintu terbuka. Sosok wanita tua, kurus, Mbah Tira, muncul. Matanya yang cekung langsung menatap Rendra dengan tajam. Bukan marah, melainkan penuh pemahaman akan situasi. Ia mengenakan kebaya hitam kuno dan di tangannya tergenggam tas anyaman berisi ramuan. "Aku sudah tahu, Nak. Aku sudah menunggu." Suara Mbah Tira serak seperti gesekan daun kering. Induk itu sudah bergerak. Ia tidak bisa menunggu hingga proses kelahiran selesai. Ia akan datang sekarang juga untuk mengambil nyawa sang ibu atau si jabang bayi. Mbah Tira berjalan keluar rumah, tidak peduli pada malam dan kabut tebal. Kita harus cepat, tapi kita tidak bisa menghalangi dia sendirian. Kau harus bantu aku, Nak Rendra. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Kau punya kamera yang mengambil gambarnya pagi tadi, bukan? Mbah Tira menatap Rendra tanpa berkedip. Kekuatan terbesar induk adalah ketidakwujudan dan ketakutan. Foto itu adalah bukti bahwa ia bisa diabadikan, bahwa ia bisa dijangkau. Itu adalah kelemahannya. Mereka berdua berjalan kembali ke rumah Pak Jaya. Sepanjang jalan, Mbah Tira merapalkan mantra pelindung yang berbunyi seperti desisan ular. Sementara Rendra menyalakan senter ponselnya. Saat mereka tiba, suasana di rumah Pak Jaya sudah kacau balau. Istri Pak Jaya, Bu Jaya, menjerit-jerit kesakitan. Pak Jaya mencoba menenangkan, namun ia juga tampak membeku karena ketakutan. "Singkirkan semua cermin." Perintah Mbah Tira begitu masuk, suaranya lantang dan berwibawa. Induk suka melihat dirinya lewat pantulan. Pak Jaya segera mengikuti perintah itu, melepaskan cermin kecil dari dinding dan menyimpannya di bawah ranjang. Mbah Tira langsung mendekati Bu Jaya, mulai memijat perutnya sambil merapalkan mantra. Aroma ramuan herbal yang dibawa Mbah Tira beradu dengan bau melati yang kini terasa sangat pekat dan mencekik. "Ia ada di sini!" teriak Mbah Tira tiba-tiba. "Cepat, Rendra! Bakar dupa di setiap sudut rumah." Rendra mengeluarkan 5 batang dupa dari tas Mbah Tira dan segera menyalakannya. Saat dupa itu mengepulkan asap tebal, suara tawa melengking terdengar. Kali ini bukan tawa yang jauh, melainkan tawa yang berada di dalam rumah. Bergema dari dinding ke dinding. "Kau mencoba mengusirku dengan asap murahan." Suara induk terdengar seperti bisikan yang sangat dekat. Tiba-tiba, lampu minyak di ruang tamu padam dan seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Hanya sisa cahaya dari dapur dan senter Rendra yang menyala. Di ambang pintu kamar, terbentuk siluet. Itu adalah sosok induk. Kali ini, ia tampak lebih besar. Rambutnya tergerai tak beraturan, dan matanya memancarkan cahaya merah samar yang menusuk kegelapan. "Sudah kukatakan, bayi itu milikku." Induk mulai melayang masuk. Udara terasa dingin membeku. Pak Jaya menjerit, mencoba melindungi istrinya. "Sekarang, Nak Rendra," teriak Mbah Tira, "tembakkan ke matanya. Biarkan ia melihat dirinya." Rendra gemetar mengangkat kamera analognya. Ia tahu ia hanya punya satu kesempatan. Ia mengatur fokus pada mata merah induk yang bersinar. Klik, lensa Rendra menangkap gambar induk
Saat rana kamera terbuka dan cahaya kilat flash kamera menyambar kegelapan. Cahaya putih yang menusuk mata itu mengenai tepat di wajah sosok induk. Induk menjerit kesakitan. Bukan tawa, bukan bisikan, tapi jeritan yang sangat keras. Memecahkan gendang telinga. ARRRG. Hahaha. Ia mundur terhuyung-huyung. Momen itu memberikan waktu berharga bagi Mbah Tira. Sekarang, Pak Jaya, siram dia dengan keramat. Pak Jaya yang sudah menyiapkan kendi berisi air dari mata air keramat menyiramkan air itu ke arah sosok induk. Saat air itu mengenai tubuhnya, induk bereaksi seolah disiram air keras. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam pekat dan jeritannya semakin histeris. Ia melayang mundur, menabrak dinding dan menembus atap rumah, meninggalkan lubang besar, bau melati, dan darah anyir segera menghilang, digantikan oleh aroma dupa dan herbal Mbah Tira. Keheningan kembali. Namun kali ini adalah keheningan karena kelelahan dan kemenangan yang tipis. Saat induk itu pergi, tangisan bayi terdengar nyaring dari kamar. Anaknya lahir, teriak Pak Jaya. Langsung mendekati istrinya dengan air mata lega. Lahir dengan selamat. Rendra ambruk ke lantai. Kameranya terjatuh. Ia menatap lubang besar di atap. Mereka selamat, tetapi ia tahu ini belum berakhir. Induk itu hanya terusir, bukan musnah. Ia telah menunjukkan kelemahannya, namun ia juga telah membangunkan kemarahan yang sesungguhnya. Fajar menyingsing di dusun Tirtajati, membawa serta kelegaan yang luar biasa, namun juga meninggalkan jejak kerusakan. Lubang besar di atap rumah Pak Jaya menjadi saksi bisu pertarungan malam tadi. Di dalam kamar, Bu Jaya memeluk bayinya yang sehat. Seorang bayi perempuan. Pak Jaya duduk di sampingnya. Air mata kebahagiaan tak henti menetes. Mbah Tira, dukun desa, menyandarkan diri di tiang rumah. Ia tampak sangat kelelahan, tetapi matanya memancarkan kepuasan. Rendra duduk di ruang tamu, memegang kameranya yang masih utuh. Kita berhasil. Mbah, kita berhasil mengusirnya, ujar Rendra. Suaranya parau. Kita hanya menundanya, Nak Rendra, koreksi Mbah Tira, sambil menyesap teh hangat yang disuguhkan Pak Jaya. Kekuatan induk di sini terlalu besar. Ia sudah mengakar selama berabad-abad. Dia hanya marah karena ada yang berani melawan dan membongkar wujudnya lewat kilatan cahaya itu. Rendra mengangguk. Ia tahu tinggal beberapa jam lagi sebelum ia harus meninggalkan dusun ini, dan ia harus memanfaatkan waktu untuk mengungkap misteri yang sebenarnya. Ia teringat akan sebuah benda yang sangat menarik perhatiannya saat upacara. Kain gendongan bernoda merah. Mbah, apa yang Mbah ketahui tentang kain bernoda yang ada di mata air keramat? Tanya Rendra. Mbah Tira terdiam sejenak. Tatapannya menerawang jauh. Itu adalah kunci, Nak. Kunci dari segala kutukan di dusun ini. Ia menjelaskan bahwa kain itu bukan sekadar pengingat, melainkan bukti otentik dari tumbal pertama induk. Kain itu bukan milik korban 20 tahun lalu. Nah, itu kain dari awal mula kutukan ini, menurut Mbah Tira. Induk itu dulunya adalah gadis desa yang dicintai oleh seorang priayi dari luar dusun. Ketika si gadis hamil, priayi itu menghilang, ditinggalkan, dihina, dan dalam keadaan depresi. Ia melahirkan sendirian. Namun, bayinya lahir dalam keadaan meninggal. Dan tak lama, ia juga mengakhiri hidupnya di mata air keramat. Ia mati dalam keadaan marah dan berlumuran darah. Ia mengenakan kain itu saat menggendong bayinya yang sudah tak bernyawa. Cerita Mbah Tira, saat ia menjadi induk, ia kembali untuk mengambil kain itu. Namun para tetua desa berhasil menyembunyikannya. Mereka tahu kain itu adalah satu-satunya ikatan fisiknya dengan dunia nyata. Beberapa tahun kemudian, seorang tetua desa yang takut pada teror induk membuat perjanjian fatal. Setiap kali ada kelahiran, desa akan meminjamkan kain itu kepada induk sebagai bentuk persembahan
dan kepatuhan. Sebagai imbalannya, induk akan memilih korban. Jadi, induk itu sebenarnya tidak membutuhkan bayi. Ia hanya membutuhkan kepatuhan kami, yang disimbolkan oleh kain itu. Rendra menyimpulkan, ya, kain itu adalah lambang penyerahan diri dusun ini pada kutukan. Setiap kali kain itu diletakkan di sesajen, itu seperti undangan resmi baginya untuk datang dan mengambil apa yang ia mau, kata Mbah Tira. Mendengar penjelasan itu, Rendra bergegas masuk ke kamar Pak Jaya. Ia menemukan kain bernoda itu dilipat rapi di dalam sebuah kotak kayu tua di sudut kamar. Kain itu terasa dingin saat disentuh, bahkan di pagi hari. Pak Jaya, Bu Jaya, kata Rendra, menunjukkan kain itu. Induk itu tidak akan berhenti. Ia akan datang lagi. Kita harus menghancurkan kain ini. Mendengar usulan itu, Pak Jaya dan Bu Jaya terkejut. Tidak bisa, Mas, sergah Pak Jaya. Itu warisan. Itu adalah bukti perdamaian kami. Kalau kami hilangkan, induk akan mengamuk lebih parah. Perdamaian? Apa, Pak? Perdamaian yang meminta nyawa setiap 20 tahun sekali? Kain ini adalah rantai yang mengikat kalian pada ketakutan. Jika kain ini dihancurkan, ikatan fisiknya dengan dusun ini akan terputus selamanya, balas Rendra. Suaranya tegas. Rendra tahu, ia tidak bisa menunggu persetujuan mereka. Ia harus bertindak cepat sebelum induk kembali mengumpulkan kekuatannya. Saat Rendra keluar menuju halaman rumah, berniat mencari tempat untuk membakar kain itu, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di balik pohon mangga tua. Ia merasakan aroma melati samar-samar kembali menusuk hidungnya. Induk itu kembali, dan kali ini ia datang untuk mengambil sesuatu yang lebih dari sekadar bayi atau ibu. Ia datang untuk mengambil lambang kekuatannya. Dari ruangan di belakang, terdengar teriakan Pak Jaya. Mas Rendra, bayinya hilang. Rendra tertegun. Ia telah memegang kain itu, fokus pada misi untuk menghancurkannya. Tapi induk itu sudah selangkah lebih maju. Ia tidak datang untuk kain itu. Ia datang untuk jaminannya. Teriakan Pak Jaya menggetarkan seluruh dusun. Bayinya hilang. Rendra membeku di halaman rumah. Kain bernoda itu masih tergenggam erat di tangannya. Induk itu berhasil menyelinap masuk dan mengambil bayi perempuan Pak Jaya, memanfaatkan fokus Rendra pada kain pusaka tersebut. Pak Jaya, jangan panik. Mbah Tira, kita harus ke mata air keramat, teriak Rendra. Tempat itu adalah titik kekuatan induk, dan di sanalah ia akan membawa bayinya. Rendra berlari secepat mungkin, diikuti oleh Pak Jaya yang putus asa dan Mbah Tira yang kelelahan, namun sigap. Mereka menembus kabut pagi yang masih tebal, menuju bukit di mana tempat upacara berada. Sesampainya di mata air keramat, pemandangan itu terasa mencekam. Induk sudah berdiri di atas batu besar, tempat sesajen diletakkan. Ia menggendong bayi mungil itu. Bayi itu tidak menangis, melainkan diam, seolah terbius oleh kekuatan dingin induk. Wajah induk kini terlihat jelas, mata merah menyala, dan senyum licik yang memuakan. Kau terlambat, Nak Rendra. Desis induk. Suaranya kini kembali melengking. Kau memilih menunda. Dan kini, aku mendapatkan warisanku yang paling berharga. Pak Jaya menjerit. Kembalikan anakku. Ambil. Aku. Jangan. Anakku. Induk tertawa sinis. Bukan kau yang aku mau. Aku mau kehidupan yang suci dan murni. Tapi tunggu. Kau membawa sesuatu yang lebih menarik. Induk menatap kain bernoda yang dipegang Rendra. Kembalikan jimat kepatuhan itu, dan bayi ini akan hidup tenang bersamaku di alam keabadian. Rendra sadar, ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Menyelamatkan bayi atau menghancurkan kutukan. Jika ia menyerahkan kain itu, bayi akan menjadi tumbal. Tetapi mungkin kutukan sementara mereda. Jika ia menghancurkan kain itu, kutukan akan hilang. Tetapi induk akan mengamuk, dan kemungkinan besar membunuh bayi itu di tempat. Mbah Tira terengah-engah, berbicara dengan suara pelan. Nak Rendra,
Jangan beri dia kain itu. Itu ikatan kita. Angkurkan. Hanya itu cara kita memutus rantai ini selamanya. Pak Jaya, yang sudah diambang kegilaan, berteriak. Tidak, berikan Saka. Selamatkan anakku. Rendra menatap induk. Induk itu kini melayang setinggi pohon beringin, siap menghilang bersama bayinya. Induk, teriak Rendra, mengeluarkan korek api dari sakunya. Kau bilang kain ini adalah warisan. Ini adalah kunci kekuatanmu. Rendra mengaktifkan korek api. Api kecil itu tampak sangat rapuh di tengah udara yang dingin. Khota A Ana K B E Na I. Raung induk, suaranya menggema. Rendra memasukkan ujung kain bernoda itu ke dalam api. Begitu kain itu tersentuh api, ia langsung menyala hebat, seolah sudah kering selama berabad-abad. Ini bukan warisan. Ini adalah simbol ketakutan kami. Dan hari ini, ketakutan ini berakhir. Saat api melahap kain itu, induk itu menjerit. Bukan karena kemarahan, tetapi karena kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya mulai berasap, tetapi asap itu bukan lagi asap hitam, melainkan asap putih tipis, seolah energinya terkuras habis. Induk menjatuhkan bayi itu. Tangkap! Teriak Mbah Tira. Pak Jaya bergerak cepat, melompat, dan berhasil menangkap bayinya yang terbungkus kain. Bayi itu menangis keras. Tangisan pertama yang sehat di tempat itu, saat kain bernoda itu benar-benar habis terbakar, menjadi abu. Induk itu mengerang sekali lagi. Sosoknya mulai memudar, dari putih menjadi transparan, dan kemudian benar-benar menghilang, tidak meninggalkan jejak apapun, kecuali bau abu yang menyengat. Mbah Tira tersenyum lega. Sudah selesai, Narendra. Ikatan itu sudah putus. Ia tidak bisa lagi menguasai dusun ini. Ia hanya sisa legenda, tidak lagi memiliki kekuatan fisik di sini. Dusun Tirtajati, untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, terbebas dari kutukan abadi. Rendra menghabiskan sisa harinya dengan mengambil foto-foto yang ia cari, foto-foto kebahagiaan, foto Pak Jaya dan Bu Jaya dengan bayi mereka, dan foto Mbah Tira yang tersenyum tulus. Saat matahari terbenam di hari terakhir, Rendra bersiap meninggalkan dusun. Pak Jaya menatapnya dengan mata penuh terima kasih. Mas Rendra, ucap Pak Jaya, menggenggam tangannya erat. Mas tidak hanya membawa kebenaran, Mas membawa kebebasan. Rendra hanya tersenyum. Ia tidak hanya mendapatkan kisah dokumenter yang luar biasa. Ia telah mengubah takdir sebuah dusun. Ia meninggalkan kampung Kuntilanak, yang kini kembali menjadi dusun Tirtajati, dengan janji akan menjaga rahasia mereka. Ia membawa pergi film di kameranya, yang menyimpan bukti bahwa terkadang untuk mengalahkan rasa takut, seseorang harus berani membakar warisan yang membelenggu.